say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik-baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Anak-anak, untuk kenyamanan kita belajar dan kelancaran kita dalam pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, Ibu tetap mengingatkan kepada kalian semua, meskipun kalian belajar di rumah, agar kalian tetap untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti 3M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan memakai masker pada saat keluar rumah. Ibu juga tetap mengingatkan kepada kalian semua, walaupun kalian belajar dari rumah, agar kalian tetap menyiapkan alat-alat tulis kalian, seperti buku paket IPS dan juga ballpoint. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang kelanjutan dari materi yang kemarin, masih dengan mobilitas sosial. Pada hari ini, kita akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat rangkuman hasil diskusi saluran-saluran mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi saluran-saluran mobilitas sosial, apakah kalian masih ingat dari materi yang minggu kemarin? Ayo dibuka bukunya yang minggu kemarin ya. Kita tidak bisa memahami tentang materi hari ini apabila kalian belum mengerti tentang materi yang kemarin. Ibu ulas sedikit ya. Tentang materi minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Jadi, orang yang mengalami mobilitas sosial sudah pasti mengalami perubahan status sosialnya. Selain pengertian dari mobilitas sosial, kita juga sudah membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apakah kalian masih ingat? Ayo dibuka kembali buku yang minggu kemarin. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Selain bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, kita juga sudah membahas atau memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apakah kalian masih ingat? Ayo dibuka kembali bukunya yang minggu lalu. Faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial, yang pertama faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, yang keenam faktor pendidikan. Selain faktor pendorong mobilitas sosial, ada juga faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan, dan yang kedua, diskriminasi.
Baik anak-anak, saatnya kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini? Silakan kalian simak video berikut ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat umum ataupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan dengan kehidupan bermasyarakat lebih luas. Dengan demikian, lembaga pendidikan atau sekolah dianggap sebagai social elevator. Dengan demikian, sekolah merupakan saluran untuk melakukan mobilitas sosial yang bergerak dan berkedudukan dari yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Melalui lembaga keagamaan ini juga dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan distandarisasikan. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama lebih baik akan dihormati oleh masyarakat pada umumnya dan dia diangkat sebagai pemuka agama dan menjadi panutan dalam masyarakat. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad. Ulama yang dikenal dengan sejuta umat ini akan menjadi magnet dimanapun dia ketika berceramah. Dalam hal ini, maka beliau dapat dikatakan sebagai agen dalam saluran mobilitas sosial. Ketenaran seseorang, popularitas seseorang dapat meninggikan tingkat sosial seseorang. Contoh lain selain Ustadz Abdul Somad masih banyak yang lainnya. Seorang individu dapat menyalurkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan melalui saluran mobilitas sosial menjadi pemuka agama dari lembaga keagamaan tersebut. Saluran mobilitas sosial yang ketiga, lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat mengenal arti diri sendiri. Kemudian mulai dikenal dengan individu, maka dari itu ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah yang mengukir karakter anak dan lingkungannya yang akan mewarnainya. Keluarga berperan dalam membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun dia akan berada. Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial
cara yang biasanya digunakan dalam masyarakat dengan pernikahan, atau mengasuh dari anak-anak yang akan dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Saluran mobilitas sosial yang keempat, organisasi politik. Seseorang bisa ingin mengadakan perubahan pada dirinya dengan melalui menjadi anggota organisasi salah satu partai politik. Organisasi politik dapat memberikan peluang besar bagi setiap anggotanya untuk mencapai kedudukannya lebih tinggi, misalnya saat berlangsungnya pemilihan umum, manakala mereka berbondong-bondong ingin menjadi salah satu dari anggota partai tersebut. Dan kemudian mereka akan mendapatkan popularitas setelah mereka menjadi anggota dari partai-partai terpilih ataupun partai-partai dari yang berkuasa di negeri itu ketika pemilu sudah selesai. Saluran mobilitas sosial yang kelima, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peran penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi simbol status pada kedudukan seseorang, di mana pada dasarnya orang masih melihat seseorang lainnya. Orang masih menghormati seseorang lainnya apabila dilihat dari status ekonomi seseorang. Baik, anak-anak, itu tadi merupakan video atau film yang sudah Ibu berikan atau putarkan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Tentunya kalian sudah memahami apa saja tadi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Dengan adanya pendidikan itu adalah merupakan saluran yang sangat paten dengan pendidikan. Di sana ada proses di mana seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak berkarakter menjadi berkarakter. Melalui pendidikan akan merubah seseorang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Yang tadinya miskin menjadi kaya. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Saluran mobilitas yang lainnya yaitu ada lembaga agama, lembaga keluarga, organisasi politik, dan organisasi ekonomi. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ada beberapa soal untuk kalian. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian, diberi nama, nomor absen, dan kelas. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis saluran mobilitas sosial. Yang kedua, saluran mobilitas mana yang akan dijadikan kendaraan oleh kalian ketika melakukan mobilitas sosial. Baik anak-anak, ada tugas juga yang harus kalian kerjakan, yaitu silakan kalian merangkum atau meresum apa yang sudah kalian dapatkan pada materi pada pagi hari ini. Kalian tulis di buku tulis kalian. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Ibu juga tidak lupa selalu berpesan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan dan melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker pada saat keluar rumah. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini.
Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.